Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz dan seluruh jamaah percikan iman selalu diberi kesehatan dan afiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, di setiap ruangan rumah saya ada Quran. Sementara saya lebih sering baca Quran yang ada di kamar saya. Dan terkadang saya lanjutkan di ruang keluarga dengan Quran yang berbeda. Misalnya di kamar saya juz 1, lanjut ke ruang keluarga juz 2, lanjut ke ruang tamu juz 3. Apakah boleh Ustadz? Mohon penjelasannya. Ibu ya, kalau itu kan media. Yang penting ibu baca Qurannya. Ibu di kamar ada Al-Quran, itu juz 1 ibu baca. Pindah ke ruang tamu ada Al-Quran, ibu lanjutkan tuh ya, yang juz 1 itu ke juz 2. Besoknya ya, ibu baca Quran yang ada di ruang keluarga juz 3, ibu baca juz 3. Kemudian besoknya lagi di ruang anak, di kamar anak itu ada Al-Quran. Ibu datang ke kamar anak ibu, pakai Al-Quran yang dipegang oleh anak ibu, juz 4, ya. Dan seterusnya. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Apakah pahalanya sama? Ya sama, ya. Begitu. Jadi yang namanya khotam itu bukan berarti harus satu Quran terus saja dari awal sampai akhir. Bukan begitu. Mau Qurannya ada 10, 15, tapi kita berurut, namanya tadarus. Jadi sahabat-sahabat tercinta, yang namanya tadarus itu bukan hanya di Ramadan. Jadi tadarus itu membaca Al-Quran yang berkesinambungan. Ada juga yang disebut dengan tadabur. Kalau tadabur, baca Quran dan Anda berusaha memahami maknanya. Jadi lihat terjemahannya, lihat tafsirnya, itu namanya tadabur. Tapi kalau cuma baca ayat 1 sampai ayat 30, nanti ba'da duhur ayat 31 sampai dengan 60, ba'da asar ayat 61 sampai dengan 90, ba'da maghrib dan seterusnya. Itu namanya tadarus. Ibu baca terus ya, ayat per ayat tanpa ibu membaca terjemahnya, tanpa ibu berusaha memahami maknanya. Itu namanya tadarus. Apakah itu berpahala? Jelas berpahala. Bagaimana kalau Qurannya tidak satu, ada beberapa? Ya sama saja, yang penting ibu berkelanjutannya itu. Nah, nanti ada yang tadarus, ada yang tadabur. Kalau tadabur itu mungkin saja ibu cuma satu ayat, ibu baca terjemahannya, ibu baca tafsirnya, ya. Nah, itu namanya tadabur. Kita tiap hari Senin, nah, ada tadabur, yaitu tafsir Al-Hikmah. Karena kita bukan hanya baca, tapi kita berusaha mendalami apa yang kita baca. Berusaha memahami pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu namanya tadabur. Kalau hari Senin, teman-teman ikutin tafsir Al-Hikmah, itu namanya tadabur. Kalau Anda di rumah baca masing-masing, ya dengan garapannya masing-masing, dengan jumlah tahapan ayat masing-masing, itu namanya tadarus atau tilawah. Bisa tadarus, bisa tilawah namanya, ya. Jadi tidak ada masalah ibu menamatkan Quran 30 juz dari 20 Quran yang ada di rumah ibu. Oh, misalnya ibu punya 30 Quran, ya kan? Juz pertama Quran ini, juz kedua, juz ketiga, tidak ada masalah juga. Yang pasti sahabat-sahabat tercinta, bahwa yang namanya membaca Al-Quran itu bagian dari zikir, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Jadi Al-Quran itu juga disebut dalam Al-Quran itu disebut zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kami telah menurunkan adzikru. Apa adzikru di situ? Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun. Dan kami yang akan menjaganya. Dan kata Nabi, kalau kamu baca Quran, kamu mendapatkan pahala untuk setiap huruf yang kamu baca. Bukan setiap ayat. Alif, lam, mim, itu satu ayat.
maka dari alif dapat pahala, lam dapat pahala. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi penolong bagi yang membacanya. Kebayang nggak? Baca saja dapat pertolongan Allah. Bagaimana kalau kita mengajarkannya? Ya, gitu. Membacanya saja dapat pahala. Dan setiap huruf itu pahalanya. Kebayang nggak Anda? Kebayang nggak sama kita kalau kita ada upaya mengajarkannya? Atau kita membantu orang yang belajar Quran? Ya, kita membantu. Kebayang nggak Anda baca Quran saja setiap huruf berpahala? Bagaimana kalau kita membantu orang yang memperjuangkan Quran? Nah, belum lagi nanti kita ada pesantren tahfidz Quran, semuanya free, gratis. Ya, tentu saja ada kriteria-kriteria dan itu kita datangkan dari berbagai daerah. Dari mulai Aceh sampai Merauke, ya, kita cari kader-kader untuk nanti dipulangkan lagi ke tempatnya. Jadi kader dai yang dibina dengan Al-Quran. Nah, ketika Anda membantu program ini, sesungguhnya kebayang nggak bagaimana pahala yang kita dapatkan dari setiap upaya kita menyebarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mensosialisasikan Al-Quran. Luar biasa sekali, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang tertarik dengan tawaran-tawaran kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin.